Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Bertemu lagi dengan saya, Taufik Kurnia Linsa, dalam materi pemrograman web. Hari ini kita akan mencoba membuat proyek sederhana tentang kredit sepeda motor. Di mana dalam proyek ini ada beberapa inputan yang akan kita gunakan, meliputi nomor faktur, nama debitur, sepeda motor, lama angsuran, bunga per tahun, dan biaya administrasi. Dari 6 inputan ini nanti akan terproses hasilnya, yaitu harga tunai motor, harga kredit, angsuran per bulan, dan pembayaran pertama. Misalkan kita coba contoh, kita inputkan untuk nomor fakturnya, misalkan F001. Nama debiturnya Taufik. Kemudian untuk sepeda motornya, misalkan kita memilih Ninja. Kemudian lama angsurannya saya buat 4 kali. Bunga saya buat 10%. Kemudian biaya administrasinya adalah 500.000. Kita hitung. Di sini ada 2 tombol, hitung sama reset. Kita klik tombol hitungnya. Maka di sini akan tercetak untuk nomor fakturnya F001, kemudian nama debiturnya adalah Taufik Kurnia Lensa, kemudian motornya yang kita pilih tadi Ninja, lama angsurannya adalah 4 bulan, kemudian bunganya 10% per tahunnya, kemudian biaya administrasinya adalah 500.000. Dari perhitungan ini akan menghasilkan harga tunai motor, yaitu untuk motor Ninja seharga 25 juta, untuk harga kreditnya adalah 25 juta 833.333 rupiah. Untuk asuran per bulannya adalah 6.458.333 rupiah. Kemudian untuk pembayaran pertama adalah nilai dari angsuran per bulan ditambah dengan biaya administrasi. Tadi biaya administrasinya adalah 500.000. Maka di sini akan menghasilkan nilai yaitu 6.958.333 rupiah. Mari kita lihat untuk kode programnya sebagai berikut. Dimulai dari baris ke-7. Baris ke-7 ada form action sama dengan kredit motor, data ASP, method sama dengan post. Kemudian di sini ada bingkai tabel dengan bordernya adalah 0, cell paddingnya adalah 0, cell spacingnya adalah 0. Kemudian baris pertama dengan kolom yang di match cell di situ menjadi 1, dari 3 kolom menjadi 1, yaitu ada tulisan form kredit sepeda motor. Kemudian pada baris yang ke-12 dibuatkan 1 baris lagi, cuma tidak ada isinya dalam kolomnya. Kemudian pada baris ke-18 dibuatkan ada nomor faktur dalam kolom. Kemudian kolom kedua ada titik 2. Kolom yang ketiga ada input tipe teks dengan name-nya adalah nomor fak. Kemudian pada baris ke-22 ada pembuatan baris lagi dengan 3 kolom, yaitu nama debitur, kemudian ada titik 2, kemudian kolom yang ketiga ada input tipe teks dengan name-nya adalah nm_debit. Kemudian penutupan dari fungsi tr dilanjutkan pada baris selanjutnya ada baris dengan kolom yang pertama adalah sepeda motor, kemudian ada
kolom yang kedua titik 2, kemudian pada kolom yang ketiga ada fungsi select option di sini, di mana pada select optionnya diberikan name-nya adalah motor. Di dalam select option di sini terdapat 4 inputan yang bisa kita pilih. Ada Tiger 2000, kemudian ada Mega Pro, Thunder, Ninja, kemudian pada baris ke-38 mulai baris baru dengan kolom isian yang pertama adalah nama angsuran, kemudian titik 2, kemudian pada kolom 3 ada input tipe teks dengan name-nya adalah angsuran. Kemudian penutup dari baris 43 pembuatan baris lagi TR dengan kolom yang pertama bunga per tahun, kolom yang kedua titik 2, kemudian kolom yang ketiga ada input tipe teks dengan name-nya adalah bunga. Kemudian ada baris lagi di sini ada biaya administrasi, kemudian ada titik 2 di kolom yang ketiga ada input tipe teks dengan name-nya adalah admin. Kemudian pada baris 53 sampai 56 pembuatan dari fungsi baris. Kemudian pada baris ke-58 di sini dibuatkan satu baris lagi yang terdiri dari 3 kolom, di mana kolom yang pertama terisi input tipe submit dengan name-nya adalah kirim, kemudian value-nya hitung, kemudian kolom yang kedua kosong, tidak ada isiannya. Kolom yang ke-61 ada input tipe reset dengan name-nya adalah kirim, value-nya reset. Kemudian ada fungsi on-click Windows location href http localhost credit motor.asp. Baik, nanti di sini kita mulai lihat perhitungannya di baris ke-76. Pada baris ke-76 ada fungsi xmontor sama dengan request.form. Xmontor di sini adalah nama dari variabel. Kemudian request.form montor di sini adalah nama dari select option yang kita pilih tadi, yaitu ada yang di baris ke-31. Kemudian di sini dalam fungsi uji kondisi di sini kita menggunakan fungsi select case, yaitu pada select case-nya kita menggunakan 4 pilihan karena tadi select option-nya terdiri dari 4 pilihan. Yang pertama di sini select case xmontor case tanda petik 300.000, maka harga 20 juta. Case Mega Pro harga 18 juta. Case standar harga 14 juta. Case Ninja harga 25 juta. And select untuk menentukan dari fungsi select case. Kita lihat pada baris ke-89 ada pendeklarasian variabel yaitu no_fact sama dengan request.form nofact. Ini adalah nama dari input teksnya. nmdebit sama dengan request.form nmdebit, kemudian ang itu adalah angsuran, maksudnya sama dengan request.form angsuran. BGA sama dengan request.form bunga, ADM sama dengan request.form admin. Ini adalah nama-nama dari pendeklarasian variabelnya. Untuk perhitungannya kita lihat pada baris ke-96, yaitu variabel HRG kredit adalah harga kredit sama dengan harga yang diambil nilainya dari baris ke-81, baris ke-83, baris ke-85, dan baris ke-87. Kita ulangi, pada baris ke-96 harga kredit sama dengan harga ditambah harga kalikan dari bunganya per 12 per 100, kemudian dikalikan dari angsurannya. Angsuran di sini berapa kali angsuran? Jika angsurannya sama dengan 0, maka biaya angsuran sama dengan dari harga kredit. Else, biaya angsuran sama dengan harga kredit dibagi dari angsuran. And if, fungsi dari and if
angsuran 1 sama dengan biaya angsuran tambah DM. Ya, angsurannya. Baik, sekarang di sini kita lanjut ke baris 105. Di baris ke 105 di sini adalah kita memanggil dari nama variabel yang sudah kita inputkan terlebih dahulu di atas. Di mana meliputi dari 105 di sini pada baris di situ terdapat 3 kolom, yaitu nomor fax, kemudian titik 2, respon rate, tanda petik. Di sini perhatikan sebuah variabel harus diapit dengan tanda petik dan simbol n. Ya, simbol n, tanda petik, n, simbol n, tanda petik. Ini adalah nama dari variabel yang dideklarasikan dari baris ke-89. Kemudian ada nama debitur, respon rate di sini. Respon rate fungsinya untuk menampilkan suatu variabel atau teks di dalam browser dengan menggunakan tab ASP. Di sini tanda petik nm debit. Kemudian ada baris ke-118 di sini respon rate variabel x motor. Ini adalah nama dari motornya. Kita pilih tadi apa? Kita lihat di baris ke-78. Jadi kita memilih nama motornya apa? Apakah Tiger, 2000, Mega Pro, atau Thunder dan Ninja. Kemudian nama angsuran di sini di 123 respon rate, jadi angsurannya berapa kali yang diambil. Kemudian ada bunga, respon rate, simbol, tanda petik n, bunganya berapa. Kemudian adalah biaya administrasi. Di sini ada biaya administrasi, respon rate, ADM. Nah, kita lihat di sini pada baris ke 141. Di sini dia menampilkan dari harga tunai motor. Perhatikan di sini menggunakan input type text untuk menampilkan nilainya. Jadi ada input type text, itu name-nya adalah tunai, value-nya nanti di situ. Jadi dalam input text ada suatu nilai yang diambil dari variabel. Nah, di sini respon rate, RP, kemudian di sini ada nama variabel. Cuma di sini ada tambahan bentuk fungsi format number. Ada fungsi format number, jadi nanti yang akan ditampilkan datanya adalah seperti ini. Ada format numbernya. Kemudian menampilkan harga tunai motornya berapa, yang diambil dari fungsi select case yang ada di baris ke 81, 83, 85, dan 87. Kemudian ada harga kredit, yaitu dia mengambil HRG underscore kredit. Kemudian ada di sini pada baris 151 ada variabel B angsuran. Kemudian ada pembayaran pertama. Pada pembayaran pertama di sini berarti adalah nilai dari harga kredit ditambah dari biaya administrasi. Baik, untuk penggunaan fungsi pemilihan motor di sini contoh project yang pertama yaitu kita menggunakan fungsi select case. Kita menggunakan fungsi select case. Ada satu lagi yaitu sama dan kredit sudah motor, kita menggunakan bentuk dari fungsi uji logika menggunakan fungsi if. Jadi nilai datanya sama di sini, nilai datanya sama, yang membedakan adalah pada pemilihan penggunaan fungsi if-nya. Ya, di sini contoh pada baris ke-74 X motor sama dengan request.form. Kalau di kredit motor juga sama pada kelarisan variabelnya. Yang membedakan adalah pada pilihan select case dan fungsi if X motor sama dengan 3 2000, maka harga 20 juta, else if X motor sama dengan Mega Pro, maka harga 18 juta, else if X motor sama dengan Thunder, maka harga 14 juta, else if
X motor sama dengan Ninja, maka harga 25 juta. Else, harga sama dengan 0. And if. Yang membedakan adalah bentuk select case dan fungsi if. Kita coba sekali lagi dalam penginputan data nomor faktur F002 dengan nama debitur topik, kemudian sepeda motor kita gunakan Mega Pro, nama angsuran 4, kemudian bunga per tahunnya 10, dan untuk biaya administrasinya adalah 500.000. Kita coba hitung. Di sini F002 dengan nama debiturnya adalah Topik Cornalensa, motornya Mega Pro dengan nama angsuran 4, bunga yang per tahun 10%, biaya administrasinya adalah 500.000, dengan harga tunai motor adalah 18 juta, harga kreditnya di sini adalah 18 juta 600.000, kemudian angsuran per bulannya adalah 4.660.000, dan pembayaran pertamanya dikenai biaya 5.150.000. Sampai sini mungkin semoga bisa menjadikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.